Oke, jadi selain Canburn ini, kita belajar sejarah nggak bisa dari satu buku. Ya kadang-kadang kita harus ada komparasi ya, perbandingan. Misalnya kita juga bisa buku ini, The Chronicle of Jazz ya. Ini kita bisa lengkapi ya dengan keluaran dari Oxford misalnya. Ya. Jadi baca ini lengkapi dengan ini, dengan Oxford Jazz. Ada hubungannya nih ya, misalnya? Kadang-kadang saling melengkapi. Saling melengkapi. Mereka nama yang ada di sini kadang suka masuk sini juga. Oke, tapi dengan penulis dan gaya yang berbeda ya kan. Juga buku-buku jazz lainnya. Ada jazz on film, pengen tahu film-film jazz. Atau yang lebih spesifik misalnya cerita tentang Miles Davis misalnya kan. Ya, atau misalnya mau tahu tokoh-tokoh jazz ini. Jazz, dan kita pengen tahu misalnya spesifik tentang John Coltrane, Love Supreme, ini semua koleksi yang sangat berharga kalau kita ingin mengetahui musik jazz. Baru buku ya koleksinya. Baru buku. Nih, baru buku nih. Nah ini buku ngumpulin berapa lama nih? Kalau lama ini kadang-kadang sangat relatif karena tahu sendiri buku, CD ini semuanya kan nggak ada di satu toko kan. Nah jadi yang buku ini ada di toko A, toko B dan nggak selalu ada di Indonesia kan. Kadang-kadang saya harus pesan keluar. Tapi begitu ada di Indonesia pasti saya cepet ngambil. Langsung nggak? Langsung cepet ngambil. Jadi misalnya buku ini ketemu di tahun pertama, ini tahun ketiga, ini tahun kelima, ntar dapat DVD tahun ke-10. Oh bisa Proses. tahun 10 ya? Tapi saya selalu orang yang sabar menunggu. Jadi artinya kolektor yang harus sabar menunggu. Karena kadang-kadang kayak ini nggak selalu karena punya uang barang yang nggak ada ya kan? Nah tapi intinya memang ya uang pasti harus siap gitu. Kalau uang nggak siap nabung ya kan. Selanjutnya nunggu barangnya deh ya kan. Nah kayak gitulah harus sabar. Jadi masih ada. Jadi saya masih punya tuh barang-barang yang dari saya masih SD ya kan, misalnya kaset Beatles pertama saya, kaset Rolling Stone pertama saya, itu saya masih ada. Itu masih ada, ada komik saya lagi SD masih ada, saya kumpulin semua. Disimpan semua. Disimpan semua, cuma sebagian di Kemayoran. Ya. Nah kita lihat yang udah sini nih. Nah jadi saya kan suka sejarah. Jadi tadi memang yang kita lihat tadi semuanya DVD sejarah, buku-buku. Tapi kadang kita belajar sejarah bisa nggak langsung dari buku sejarah. Misalnya contoh gini, ketika di era swing, misalnya tahun 1928 sampai 1945 kan era kejayaan swing tuh. Nah ya kita tahu kan di era itu juga kan masa-masanya Al Capone jaya, masa-masa mafia. Jadi saya pengen tahu musik jazz saat itu diperlakukan seperti apa dan keadaannya seperti apa di masyarakat jazz saat itu. Jadi saya sampai pikir, saya juga akhirnya saya beli film-film mafia, ya kan? Ya kan, jadi ada film-film mafia nih, Paul Lung, ini mafia kulit hitam, ini kan Last Mafia ya, John Gotti kan. Terus kemudian ya ini semua, ya. Nah, ini kan semuanya ada hubungannya berarti dengan ya paling tidak gini, di era inilah memang musik jazz ya musik keseharian mereka ya, makanya ini saya beliin The Good Brothers, Monster, Bugsy, dan ini bukan banyak yang asli semua asli semua, dan ini beda nih, nggak kayak di sini ya. Ya terus kemudian juga selain itu juga saya suka beli film-film yang basicnya misalnya contoh ini memang ini bukan film tentang jazz, artinya film bioskop biasa, tapi soundtracknya orang jazz misalnya. Soundtracknya ada jazznya gitu ya. Contohnya di Naked Lunch kayak karya David Cronenberg. Ini saya cari susah banget nih, langka 2 film ini, agak susah. Berapa lama waktu itu nyari? Mungkin 4-5 tahun saya baru dapat. 4-5 tahun cuma dapat 2 ini. Dapat 2 ini. Dan ini udah di Criterion kan, harga kalau udah di Criterion kan agak mahal ya, jadi nggak umum. Dan ini soundtracknya di sini ada Misterioso Monk, Thelonious Monk. Ini kan orang yang agak tuh. Ini kan salah satu musisi jazz yang agak punya dunia sendiri. Nah, dia ada lagunya di sini. Ya, makanya saya penasaran, ada lagu Monk di dalam sebuah soundtrack. Biasanya kan lagu-lagu yang kalau untuk jazz kan lagu-lagu cinta kayak gitu kan. Ini enggak gitu. Kalau ini Duke Ellington. Jadi salah satu komposer big band kulit hitam. Dia ada main di 1-2 scene di sini. Dan dia yang bikin scoringnya. Jadi film-film jazz ya kan. Saya memang suka termasuk yang box set mafia kan. Segala macam nih kan. Ditonton nggak sih? Tonton dong. Kan dari situ.